soal pelet yang paling disukai sama ani-ani guys. Dan ini terbukti manjur menaklukkan para pria, terutama suami orang. Dia nari di bawah bulan purnama, bayangannya tidak boleh mengenai dia sendiri. Malam ini gue mau cerita soal pelet yang paling disukai sama ani-ani guys. Dan ini terbukti manjur menaklukkan para pria, terutama suami orang. Jadi gue denger cerita dari temen gue, ya kita sebut aja namanya, ini bukan nama aslinya tapi buat samar-samarin aja guys. Suka sama laki orang dan dia masuk ke ritual gelap. Ceritanya Raras itu bekerja di salah satu gedung bertingkat di Jakarta guys. Dan dia kenal dengan bosnya, namanya Pak Dirga. Nah, karena mereka sering berhubungan, akhirnya timbullah sparkle-sparkle cinta nih antara Raras ke Pak Dirga. Padahal sih awalnya Pak Dirga biasa aja, dia cuma anggap itu sebagai rekan kerja biasa guys. Nah, tapi karena Rarasnya ini mulai memendam perasaan dan tahu bahwa Pak Dirga sudah beristri, Raras nggak tinggal diam guys. Raras dapat informasi dari temennya bahwa satu orang yang bisa meluluhkan hati seorang suami orang. Dia dibawalah ke Busri, yang kita bisa bilang ini dukun atau orang pinter guys ya, zaman sekarang bilangnya tuh. Nah, si Busri ini bercerita bahwa kamu mau nggak mendapatkan Pak Dirga sepenuhnya, tapi dengan satu syarat. Meskipun ini adalah banyak pantangannya dan paling berat untuk dijalanin. Nah, karena si Rarasnya ini udah ngerasa ngebet banget pengen sama Pak Dirga, ya dia mengiyakan aja apapun resikonya, apapun tantangannya, dia siap banget buat ngejalaninnya. Nah, jadi peletnya ini dinamakan adalah ya pelet tarian lintrik ya. Menurut dia sih ini berasal dari bahasa Jawa. Gua nggak tahu sendiri artinya apa. Kalau lo yang tahu atau mungkin pernah dengar, lo bisa komen di bawah ini guys. Itu maksudnya apa? Gua nggak tahu maksudnya apa. Tapi ini adalah ritual dengan melakukan tarian, di mana tarian ini sudah dilakukan baca-baca mantra. Namun ada satu pantangannya yang nggak boleh dia langgar, yaitu adalah karena dia nari di bawah bulan purnama, bayangannya tidak boleh mengenai dia sendiri. Nah, lu bingung kan? Gue juga bingung sih sebenarnya. Tapi kalau kita ilustrasikan kayak gini guys. Jadi bayangan dari si bulan mantul ke bawah. Nah, bayangannya itu nggak boleh kena kita. Artinya nggak boleh sejajar sama rata dengan kita. Wah, susah juga nih. Kita harus nari tapi nggak boleh kena bayangannya ya. Cukup unik ya. Tapi menurut Busri, si dukun ini, pelet paling manjur. Ini juga berpesan kepada Raras, kalau kamu sudah melakukan ini, kamu tidak bisa berhenti. Artinya setiap bulan purnama atau malam bulan purnama, kamu harus melakukan ritual ini. Ya kalau enggak, dia juga bisa mati sebagai tumbalnya guys ya. Tahu sebagai konsekuensi dari ritual ini guys. Malam pertama Raras melakukannya dengan baik, ya kan, bayangannya nggak kena, semuanya sih everything kayaknya oke-oke aja. Esok harinya dia ketemu lagi Pak Dirga di kantor guys. Nah, Pak Dirga mulai luluh hatinya dan akhirnya Pak Dirga itu nganterin pulang si Raras guys. Di situ akhirnya hubungan mereka makin larut dan mereka akhirnya menjadi suatu pasangan. Nah, ketika ini berhasil, malam purnama berikutnya guys, Raras melakukan ritualnya lagi supaya lebih kuat ya ngaruh si pelet ini guys. Akhirnya setelah beberapa kali bulan purnama dia melakukannya, Pak Dirga berhasil meninggalkan istrinya guys untuk bersama-sama dengan Rara guys. Nah, si Rara karena udah ngerasa ini udah tercapai tujuannya, dia nggak mau berhenti aja dari si ritual setan ini guys, ya ritual tarian lintrik ini. Nah, tapi dia lupa nih. Pesannya Busri adalah ketika kamu melakukan sekali, kamu tidak bisa berhenti selamanya guys, atau kamu sendiri yang akan menjadi korban berikutnya guys. Persis di malam purnama berikutnya dia tidak melakukannya guys. Mulai timbul keanehan di situ guys. Banyak
ketokan pintu, jendela guys, seperti menggedor-gedor gitu. Tapi si Raras nggak peduli. Dia tahu itu bukan manusia, tapi dia nggak peduli guys. Malam itu lewat, akhirnya singkat cerita masuklah ke malam purnama berikutnya guys. Ya, dia terpaksa melakukan itu karena dia khawatir, dia inget perkataan Bu Sri, jangan-jangan dia ini akan menjadi korban berikutnya. Dan ternyata guys, waktu dia melakukan ritual itu guys, ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu dia nggak mencampurkan darah di dalam sesajen yang dia berikan guys. Ya cuma sajian biasa aja tanpa darah binatang ya. Nah akhirnya waktu Raras melakukan ini, tiba-tiba Raras ini nggak sengaja ngerasa waktu itu berhenti guys. Dia pikir dia nggak kenapa-napa guys, ya kan? Waktu itu berhenti, semua hening dan cuma ada dia dan Pak Dirga di dalam rumah guys. Esokan harinya guys, dia pikir dia biasa-biasa aja. Ternyata warga pada nyariin tuh Pak Dirga dan Raras menghilang dari rumah. Dia pikirnya mungkin minggat ke kota lain ya, atau mungkin pergi ke sanak saudara. Tapi setelah berbulan-bulan ia nggak balik-balik guys, dan dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Ternyata setiap malam ketika warga melintas ke sana, itu sering banget terdengar suara gamelan dan seperti seorang tarian. Dan kalau kita lihat dari kejauhan itu terdapat seperti pasangan suami istri atau pria dan wanita sedang menari di situ guys. Wah, ini kelihatannya Raras dan si Pak Dirga masuk ke dunia lain guys, karena dia salah menjalankan ritual itu guys. Gokil banget sih yang ini guys ya. Tadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini guys, jangan pernah mau dah, jangan pernah percaya soal cara-cara kayak gituan nih, ritual kesetan lah, lu minta-minta kesetan lah, cepat kaya lah, pengen dapat suami orang lah, dapat jabatan lah, itu nggak bener guys. Setan bisa aja ngasih dengan cara yang cepat, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya lu sendiri akan rugi guys, karena dia akan meminta bayaran lebih dari sebelumnya. Bisa jadi keluarga lu, mungkin nyawa lu sendiri guys nih, kayak si Rara gini kan. Rugi banget kalau dia sampai ngorbanin nyawanya sendiri, bahkan ya dia nggak dapat apa-apa. Dia masuk dimensi lain dan Pak Dirga juga hilang tuh, masuk dimensi lain juga nggak dapat apa-apa. Jangan pernah takut sama setan dan jangan pernah mau sama ritual-ritual gitu, apalagi kalau dibohong-bohongin sama orang pintar. Nggak penting itu dan nggak bisa apa-apa itu ya orang pintar itu guys. Sampai di sini dulu video gue ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.